Warga Kampung Sukutamu, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, mendesak Wali Kota Nur Mahmudi Ismail menutup paksa Hotel Duta Residen. Jika dalam jangka waktu 1x24 jam tidak ditutup, warga akan menutup hotel itu secara paksa. Hasil musyawarah warga Kampung Sukutamu telah disepakati dan meminta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail menutup Hotel Duta Residen. Warga sudah tidak memiliki toleransi lagi terhadap keberadaan hotel tersebut. Warga menuding Hotel Duta Residen sebagai tempat transaksi prostitusi, penjualan minuman keras, dan perjudian. Ditambahkan pula bahwa izin yang ada merupakan izin kos-kosan, bukan hotel seperti yang telah beroperasional pada saat ini. Aku tak mau terlibat persekutuan manipulasi. Sebagai bahan satu evaluasi termasuk pada kami. Oleh karena itu kita akan buka dialog saja, tapi saya mau biar tertib satu persatu gitu ya. Saya mau dari depan saja nih, dari depan. Persoalannya masyarakat anarkis atau tidaknya di pemimpin kami. Dan tolong, ini udah 2010 sampai 2012. Kalau memang tidak direalisasikan warga untuk minta tutup ininya atas omongan, jangan salahkan masyarakat apabila masyarakat akan tutup. Bohong besar. Tidak diperjualkan miras. Pak, itu hasil fotokopian. Ya, saya yang tadi. Bapak lihat langsung. Iya. Oh, ini mah di etalasenya tempat ya? Di dalam ya? Iya. Iya, iya. Saya nggak bohong, Pak. Oh. Memang pas sidak kemarin itu udah nggak ada bersih. Ini kapan diambil Pak? Jadi ya. Pas udah hadir ramai masyarakat udah nggak ada. Ya. Ini Pak, kalau saya bohong, berarti nggak ada gambar ini. Kemudian tadi buktinya esek-esek. Setiap malam Sabtu malam Minggu, kalau saya bohong, dia nggak bisa masyarakat. Jadi setiap malam Sabtu malam Minggu itu rela nggak Bapak umpama wanita-wanita yang berpakaiannya aduhai melihat datang ke rumah Bapak ingin mengotori tempat Bapak, bagaimana reaksi Bapak? Wah, nggak terima. Bapak satu orang, ini masyarakat Pak, Kampung Sukutamu Pak. Asli, ini bukan katanya Pak, kami. Apa ya? Pak Jadi Faisal di situ nggak 24 apa, nggak setiap hari dalam 1 bulan itu keluar terus. Iya. Karyawannya paling berapa mata? Masyarakat ribuan mata Pak. 24 jam kegiatan residen itu diketahui. Iya, iya. Itu Pak. Alasan kami tadi katanya jangan ada pribadinya. Ini kan berbicara dengan masalah masyarakat Pak. Iya, masyarakat Pak. Jadi pada intinya kami datang, kami tidak mau beralasan berandai-andai menagih daripada omongan pemimpin kita sekalian, orang tua kita sekalian, Bapak Wali Kota Nur Mahmudi. Tolong catatan dalam tempo berapa waktu kita mau kasih waktu? Besok puasa. Awal puasa. Andai kata tidak ditutup, mohon jangan salahkan kami masyarakat meninggal. Ini pernyataan masyarakat. Kalau bohong, berarti kita masuk penjara rame-rame. Apapun mau berkelitnya, apapun ininya, 24 jam kami melihat. 24 jam Pak. Yang teriak bukan mulut kami ini, nurani kami kepada siapa ini mengadu. Kami mau nyegel, ditangkap polisi. Kami mau ini kepada wali kota takut. Siapa? Bapak Muslim, saya Muslim, semuanya ini. Siapa yang rela tempat kita mau dikotorin? Tidak. Tutup. Solid, tutup. Baik. Jadi apabila
Bapak Ibu sebagai warga dari Suku Tamu menemukan seperti yang disangkakan tadi, saya mohon dapat diberikan dulu buktinya yang jelas biar kami bisa memverifikasi apakah ini memang yang sesungguhnya terjadi ataukah ini hanya sebuah tudingan yang kurang berdasar. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak dari pemerintah kota, bapak-bapak adalah pengambilnya kami, bapak adalah tempat kami berlindung. Sebagai investor, saya juga minta ada jaminan kepastian hukum, pengamanan. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, kita selesaikan urusan ini dengan kepala dingin. Jadi, sebagai seorang sesama muslim, saling mengingatkan itu adalah sebuah kewajiban. Mohon saya dibantu untuk memberikan fakta-fakta, kasih waktu kami untuk memverifikasi ini, dan kalau memang ini adalah sebuah kenyataan yang valid, saya berkomitmen sebagai pemilik duta residen yang menutup duta residen itu sendiri. Itu komitmen saya dan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sekali lagi, kami sudah melakukan komitmen seperti yang diarahkan oleh masyarakat. Pertama, kami melarang keras dari pembawa senjata. Kedua, kami melarang keras adanya narkoba. Ketiga, kami melarang keras adanya minuman alkohol. Insya Allah tidak ada alkohol. Saya berani menggaranti. Baik Pak. Yang keempat, Nggak ada alkohol. Saya kasih bukti. ya. Di laptop Yang saya. keempat, yang keempat, ya. Bentar, saya jelaskan dulu. Yang keempat, tidak ada prostitusi. Saya berani jamin itu. Jadi kalau saya salah, tolong ingatkan, tolong tegur. Terkait dengan kasus ini, saya mohon sekali kepada Habib, kepada bapak-bapak sekalian dari pemerintah kota, tolong berikan kami masukan-masukan, fakta-fakta, gambar-gambar tadi nggak apa-apa, alhamdulillah kalau ada gambar, dan itu kita akan tindak lanjut. Yang menangani pembelian di duta residen itu hanya satu orang, Nadia, dan yang notabene dia anak tentara. Kalau ada apa pasti bapaknya dikasih taunya. Pak ini tuh beli narkoba Pak, Pak ini tuh beli minuman beralkohol Pak, pasti dia kasih tahu. Kedua, closing laporan keuangannya DR tiap hari itu istri kiai Pak, pasti dia akan ngomong ke kiai tadi. Kalau misalnya duta residen melakukan penjualan-penjualan yang aneh-aneh, jadi silakan cross statement saya ke lapangan. Tadi apa yang dikatakan Fedi Faisal memang sebetulnya niatan beliau itu misalnya betul, tapi di lapangan itu beda. Fedi, kita kan sama-sama kenal media, Fedi tahu saya tahu Fedi. Saya sangat-sangat Pak, saya juga nggak bakal saya ngomong Pak kalau saya ada fakta. Faktanya itu apa? Wanita-wanita yang pada softtek di situ itu ngomong sama saya, oh betul Pak. Saya bisa bawa wanita-wanita itu ke Pak Faisal, saya bisa bawa. Ya, makanya tadi ucapan Pak Faisal yang Pak Faisal katakan kita sama-sama muslim, ya Pak. Saya juga kesian sama Bapak sebetulnya. Di Kasbul Ais, tapi niatan Bapak mungkin betul, tapi di lapangan salah Pak. Mohon maaf, boleh dicek ke perempuan tadi, apakah dia memberikan kontribusi ke duta residen atau tidak Pak? Apakah dia dipekerjakan oleh manajemen duta residen atau tidak? Enggak, dia nggak dikerjakan, cuma dia di situ short time. Itu dia Pak. Dia short time. Itu dia Bu. Jadi memang mekanisme di duta residen itu dia bilang ada short time, dia pernah short time di situ. Ada 3 wanita yang pernah ngobrol sama saya. Saya mau bilang, saya juga kan kadang-kadang kita di lapangan Pak ya. Mungkin kalau kita tahu siapa saya, itu di lapangan salah Pak. Iya, enggak Pak, saya hanya meng-highlight bahwa kami tidak mempekerjakan perempuan itu. Itu yang Bapak aminkan. Iya, itu Kedua, tidak ada kontribusi dari perempuan tadi kepada manajemen duta residen. Dan kami tidak bisa mendeteksi Pak jenis perempuan itu. Iya, betul. Itu kekurangan kami. Dengan jujur saya. Memang wanita itu bukan pekerja dari duta residen. Iya. Dan juga dia tidak ada kontribusi di duta residen, tapi dia memakai short time di situ Pak. Iya. Makanya saya sebetulnya Fedi aku sama Cicit kayak Haji Yusuf memang begitu Pak Fedi, sangat berkata di duta residen. Karena apa? Walaupun niatan kita itu untuk Kasbul Ais yang halal dan apa yang halal, tapi tetap di lapangan itu
Kita nggak bisa 24 jam jaga secara statusnya. Kita kan sama-sama pernah dekat ya, kita kan sama-sama dekat. Tapi untuk hal yang ini saya mohon maaf Pak. Saya tetap kuliah akpol akan mengeluarkan apapun pahit keadaan. Karena di lapangan seperti itu Pak. Memang banyak temuan-temuan. Saya juga pernah lihat langsung kok kondom itu di belakang-belakang itu banyak. Saya lihat langsung. Saya nggak mungkin saya mengatakan ya karena saya seorang muslim dan saya juga dipanggil Pak Ustadz di Pemakayaran, ya kan. Saya ketua DKM masjid. Saya cita-cita kayak Haji Maulid, nggak mungkin saya mengatakan kilala pola kata-katanya enggak. Saya mengatakan yang sesungguhnya apa yang saya lihat. Pertama memang ada di situ banyak kondom-kondom di belakang. Saya lihat langsung itu. Yang kedua saya tanya langsung sama wanita-wanita itu yang punya short cam di situ. Memang dia bukan dipekerjakan sama di Presiden, dan dia juga bukan kasus konsumsi narkoba, tapi dia memang memakai tempat di Presiden Pak. Saya bisa bawa wanita-wanita itu kapanpun saya akan bisa bawa, karena kita memang sengaja ambil data lewat dia. Gitu. Kita ambil data dia karena itu kebenaran. Begitu. Jadi saya nggak mau saya ini gila wakola karena jangan enggak, saya ingin tahu langsung maksudnya betul. Ada saya sebetulnya kesian sama Pak Edi Faisal, ya sangat kesian. Kenapa? Invest yang Bapak taruh di situ itu bikin masalah buat Bapak juga, buat pada sekitar. Kita kan semua di Tunggaro ya, apalagi ya mohon maaf, Edi tahu lah siapa kayak Haji Muhammad Yusuf, ya kan beliau kan pejuang, Khalifah Bulog, ya kan ulama. Nama itu dan semua keluarganya ada di situ. Begitu. Saya alhamdulillah bisa ngomong di muka forum ini dengan cara ini karena memang ini fakta yang ada. Apa yang Pak dikatakan itu kan memang betul, ya itu bahasa ekonomi. Tapi yang di lapangan Pak sangat luar biasa. Begitu. Bapak nggak mungkin seorang pemilik karena itu pemilik Presiden Bapak pantau secara langsung setiap saat nggak mungkin. Tapi mekanisme di lapangan dia menggunakan software. Saya katakan ini karena wanita-wanita itu mengatakan kepada saya begitu. Wanita itu mengatakan kepada saya. Ya saya memang berkira karena yang tadi Pak Lutfi Bodi katakan, memang supaya tidak berkepanjangan ini, kalau Pak juga selama muslim, ya saya juga kesian sama Bapak, saya kesian juga sama warga suku tamu, saya termasuk sendiri saya juga kesian juga. Kalau saya tidak mengatakan ini saya dosa nanti, apalagi itu lingkungan saya, ya. Bapak kan tahu kan akan kayak Haji Maulid ada di sana Kayangan, itu kan masih area jalan kayak Haji Muhammad Yusuf. Dan semua asli situ adalah keturunan kayak Haji Muhammad Yusuf, Pak Haji Atem Perasan, Pak Haji Budas, ya semua yang asli situ adalah keturunan kayak Haji Muhammad Yusuf. Termasuk saya sebagai cucunya, ya saya sangat berkata seperti itu. Memang sebetulnya menurut saya Pak, lebih baik itu Bapak fungsikan bukan nanti ada bermuatan penginapan, walaupun itu penginapan baik buat MTQ, buat misalnya apa. Itu memang pernah dipakai, tapi kita nggak bisa menjamin bahwa itu dipakai juga sama orang untuk short time gitu, karena di situ ada otoritas itu. Begitu. Saya mohon maaf, saya pernah tes sama anak-anak itu, coba kamu salah lagi. Oh tunggu Pak, saya tunggu pelanggan saya dulu, kalau pelanggan saya ngebel, pasti pelanggan saya banyak di situ.